Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas 5. Kita belajar tema 7 subtema 3 muatan PPKN. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Kita tahu bahwasanya Pancasila merupakan dasar negara kita yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia. Ada 3 fungsi dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi segala sumber hukum berdasar pada Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Kita tahu Pancasila ada 5 sila, 5 dasar. Itu sebagai ideologi bangsa, yang mana semua sistem nilai berada di Pancasila. Dan kita yakin dengan adanya kebenarannya akan kebenaran dari Pancasila ini sebagai perwujudan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dengan adanya Pancasila kita dapat bersatu karena semboyannya kembali lagi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Nah ini Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang mana Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ya, karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, yang dimana setiap pulau memiliki agama, suku, budaya yang berbeda-beda. Tetapi kita tetap bersatu. Dalam berkomunikasi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Jadi Pancasila itu memiliki 3 fungsi utama. Sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa dan pandangan hidup, juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan sekarang. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut dapat diperlihatkan dengan perkembangannya budaya khas bangsa Indonesia. Ya, jadi fungsi Pancasila ini merupakan nilai luhur, merupakan landasan hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Saya tekankan lagi, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat kan? Pancasila, 5 dasar negara kita, semuanya sudah tertera di situ. Nilai ketuhanan, agama, sudah berdasar semua pada Pancasila. Kerukunan ada semua di Pancasila. Nah, contohnya yang merupakan perkembangan budaya bangsa Indonesia, yaitu contohnya adalah sebagai berikut. Gotong royong ini merupakan budaya bangsa Indonesia. Jarang sekali di negara lain seperti ini. Kita saling tolong menolong, bahu membahu, bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Kemudian toleransi, menghargai orang lain yang berbeda agama, berbeda suku,
ketika kita berdoa, coba lihat, ada yang beragama lain, dia beribadah dengan caranya sendiri, berdoa dengan caranya sendiri, berbeda dengan temannya yang lain. Begitupun ini ya, contoh Chinese, mereka berbeda dengan yang beragama Islam, yang beragama Nasrani. Itu saling bertoleransi, toleransi antar umat beragama. Jadi menghargai ketika kita berdoa di sekolah, di kelas, menghargai, tidak menggunjing yang lainnya. Selanjutnya adalah musyawarah. Kita selalu bermusyawarah. Tujuannya apa? Untuk mencapai mufakat, agar selalu terjadi kerukunan, tidak terpecah belah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan dan keberagaman yang ada di lingkungan sekolah? Yaitu dengan cara menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Dengan cara kita menerima, legowo, ikhlas, akhirnya tidak akan muncul yang namanya pertengkaran. Yang kedua, tidak memunculkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Biarpun teman kita sifatnya berbeda dengan kita, tetapi kita harus tetap berteman. Tidak dikucilkan, dia seperti ini, dia seperti ini, tidak boleh seperti itu. Tapi kita tetap harus mengayomi, kita harus tetap rukun, tetap bersatu. Jika ada teman yang sakit, kita menjenguk. Jika di kelas atau tetangga kalian tidak memiliki peralatan sekolah atau peralatan yang lain, kita bisa meminjamkannya. Nah, yang dipinjami harus selalu menjaga. Kemudian melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Jadi tidak boleh bertengkar. Jika ada teman yang bertengkar, kita harus melerainya. Jika ada teman yang berselisih atau berdebat, kita harus menjadi penengah. Ya, itu merupakan bagian dari keberagaman individu yang dapat menciptakan kerukunan, sebagaimana saya tekankan lagi pada semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia, baik dari suku, ras, agama, budaya, dan beragam. Nah, itu adalah salah satu cara kita meneladani sikap para pahlawan bangsa. Nah, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaannya? Dengan berbagai hal yang positif dan berguna bagi bangsa dan negara kita ke depannya. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang positif untuk menjaga atau meneladani sikap para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Ya, jadi dengan mempersatukannya, yaitu tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Kita persatukan dengan berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, sikap kita harus rela berkorban, ikhlas, memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Berjiwa besar, menerima semua kritikan, perbedaan, kekalahan ketika kita berlomba, mengakui kesalahan, berani meminta maaf, dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita perbuat. Jadi, sikap para pahlawan yang seperti itulah yang harus kita terapkan. Sekian dari saya.
dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.